bagaimana cara pembuatan dan penyusunan butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner agar nantinya reliable dan valid ketika diuji, kayak gitu, Bu. Oke, menyusun kuesioner ya. Menyusun kuesioner ini tadi yang penting kuncinya tadi ya. Kalau teorinya sudah benar, kemudian menyusun indikatornya sudah benar, maka dilanjut dengan menyusun kuesionernya ya. Menyusun kuesionernya. Kalau di kuantitatif ini menjadi hal juga yang sangat krusial untuk kuesioner ini karena ini alat utamanya. Kalau di kualitatif itu alat utamanya adalah manusianya, penelitinya. Jadi peneliti ini adalah instrumen. Tapi kalau di kuantitatif instrumennya adalah kuesioner gitu ya. Nah, di kuesioner itu ya biasanya untuk mempermudah itu satu indikator itu satu pertanyaan atau pernyataan. Satu indikator satu pernyataan. Jadi tapi ada juga model satu indikator bisa di breakdown jadi 2 pertanyaan juga ada. Mengapa? Karena supaya ketika ada yang nggak valid, ini masih ada pertanyaan yang satunya lagi. Gitu kan nanti kita uji ya pertanyaan-pertanyaan itu dengan uji validitas dan reliabilitas supaya instrumen itu benar-benar valid tadi dan reliable ketika digunakan. Harus diuji dulu. Nanti kalian nyari populasi yang beda dengan populasi yang mau diteliti, diuji cobakan, suruh ngisi respondennya, kemudian nanti dianalisis bisa pakai product moment misalnya, nanti akan disortir mana pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid gitu. Nah, kalau satu indikator itu satu pertanyaan, kalau dia nggak valid maka akan hilang indikator itu, ya kan? Maka biasanya untuk mengamankan itu satu indikator bisa jadi 2 pertanyaan gitu. Nah, mau bentuknya pertanyaan mau pernyataan ini tergantung dari teman-teman ketika menyusun itu apakah mau dengan misalnya skala Likert misalnya ya 1 sampai 4 dengan pernyataan juga bisa, itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah. Kemudian kalau dengan pertanyaan itu biasanya kalian harus menyediakan jawaban-jawaban yang tepat gitu. Berapa kali sih Pak rapat di sini biasanya dilakukan? Misalnya A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali dan seterusnya. Tapi kalau dengan pernyataan itu kalian akan lebih melihat. Kalau saya sih lebih senang pakai pernyataan ya. Jarang saya pakai pertanyaan. Saya senangnya pakai pernyataan. Misalnya apakah di desa ini misalnya di desa ini rutin menyelenggarakan rapat koordinasi misalnya. Itu kan bicara rutinitas ya. Setuju, tidak setuju dan seterusnya. Itu enaknya nanti tinggal kalau mau ditambahin dengan pertanyaan terbuka juga nggak masalah. Itu akan mendukung. Gitu. Jadi silahkan kalau untuk pertanyaan itu tergantung dari teman-teman nih. Kalau misalnya senang dengan langsung gitu ya mengetahui. Kalau pertanyaan sih sebetulnya itu akan lebih memudahkan juga kalau kita mau cari datanya sekalian gitu. Misalnya tadi ya, rutinitas itu berapa kali sih? Itu kan lanjut. Oh, 1 kali, 2 kali atau 3 kali itu akan ketahuan datanya. Tapi kalau hanya pernyataan kadang-kadang memang menjebak juga, menjebak peneliti ya, jawabnya jadi semua setuju gitu. Maka harus diselang-seling nih pernyataannya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Di sini nggak pernah ada yang absen ya Pak. Gitu. Absen kan artinya nggak bolos gitu. Terus nanti balik lagi tanya lagi di bawah. Di sini semuanya rajin rajin masuk ya misalnya. Kan beda ya, walaupun substansinya sama tapi cara bertanyanya beda, itu akan melihat konsistensi dari si responden itu ketika menjawab. Bisa jadi dia salah menginterpretasikan pertanyaan yang satu malah jadi salah gitu. Di sini rajin, di sini jawabnya di sini rajin-rajin ya Pak. Di sini ada yang malas nggak? Sama sebenarnya. Pertanyaannya pengen tahu antara yang rajin dan yang malas, tapi cara menyampaikan kuesionernya bisa beda-beda. Nah, itu hati-hati di situ. Mungkin itu Mbak Safira. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Teman-teman yang tadi bertanya soal penyusunan butir pertanyaan dan pernyataan, tadi Ibunya udah ngomong dalam satu indikator ya Bu.
atau dalam satu itu usahakan jangan satu pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan yang satu saat diuji tidak valid atau tidak reliable, nanti bisa dioper ke indikatornya hilang. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu, tapi ada per poin nih Bu, dan memang ini dikhususkan untuk Ibu deh, kayaknya ini tentang kualitatif asosiatif kayak gitu. Kuantitatif asosiatif. Kuantitatif. Ya, kuantitatif Bu. Apa saja muatan subbab di bab 4 dalam penelitian kuantitatif asosiatif? Di mana data hasil analisis ditampilkan dan kapan dibahas atau diinterpretasikan? Itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab dulu Bu. Kayak gitu. Oke, ya. Saya jawab singkat ya. Ketika teman-teman sudah menyusun bab 4 untuk kuantitatif, diingat-ingat penelitian kuantitatif itu tidak hanya sekedar menyajikan angka, gitu ya, tidak hanya sekedar menyajikan angka, tapi juga angka itu dimaknai, gitu. Angka itu dimaknai. Nah, biasanya ketika memaknai angka-angka itu akan lebih enak kalau ditambah dengan analisis deskriptif, gitu ya. Jadi tidak hanya kalau misalnya kamu ingin menelitinya hanya ingin melihat pengaruh, tidak hanya pakai regresi saja gitu ya, tetapi di situ kalau saya senangnya tuh biasanya di bab 4 itu ada deskripsi wilayahnya, kemudian nanti setelah itu membahas hasil penelitiannya itu pakai deskriptif kuantitatif dulu. Jadi misalnya kinerja itu tinggi apa rendah apa sedang. Itu kan kalau pakai regresi kan belum terjawab. Regresi itu hanya melihat seberapa besar pengaruh gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kinerjanya itu seberapa besar sih gitu kan. Seberapa tinggi apa rendah apa sedang gitu. Kalau sama-sama rendah ya bisa jadi gitu kan. Nah, maka untuk memberikan pemaknaan yang lebih lebih mendalam, saya kira akan bagus jika di bab 4-nya itu kamu deskriptifkan dulu kuantitatifnya. Kinerja misalnya, kinerja dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan kelihatan dari tabulasinya, bisa pakai tabulasi atau pakai persentasi juga boleh gitu ya. Masing-masing pertanyaan itu setujunya berapa persen gitu ya, yang menjawab tidak setuju berapa persen, itu akan membawa kesimpulan bahwa kinerjanya itu rendah gitu kan, kinerjanya rendah. Kemudian kamu tambahkan baru setelah itu masuk ke yang asosiatifnya gitu. Jadi ada dua pembahasan di penelitian kuantitatif yang asosiatif. Yang pertama bikin deskriptifnya dulu. Kalau per pertanyaan ini hebat banget. Kalau kamu bisa menunjukkan per pertanyaan di deskriptifnya ya, itu akan sangat lengkap. Kamu akan menemukan sesuatu dan kamu akan tahu penyebab kegagalan itu kalau kamu menyajikan deskriptif kuantitatif. Kalau hanya sekedar, ya Bu, motivasi berpengaruh terhadap kinerja berapa persen? 50%, signifikan, selesai. Kalau saya tanya, itu kira-kira penyebabnya apa ya Mas? Bingung. Kalau kamu tidak dilengkapi dengan analisis deskriptif secara mendalam tadi gitu. Jadi masing-masing pertanyaan, ini karena ini loh Bu, dari aspek ini akan kelihatan. Ini menjawabnya ini tinggi nih, karena ini di aspek ini tinggi. Itu kan adanya deskriptif. Maka biasanya kalau saya menyarankan deskriptif kuantitatif dulu, setelah itu baru yang asosiatif melihat hasil regresinya. Itu pengambilan kesimpulannya akan lebih enak saya kira. Kemudian kalian akan menemukan temuan-temuan penelitian yang menarik dari situ. Gitu. Itu Mbak Safira. Ya, oke. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Tadi teman-teman udah dijawab ya. Kita kasih dulu analisis deskriptifnya, baru kita ke hasil datanya. Berbentuk tabulasi kah atau persen, seperti itu. Oke Bu, pertanyaan poin kedua dari pertanyaan ke-11 ini, bagaimana tips membuat kesimpulan yang baik di penelitian kuantitatif asosiatif? Pembuatan kesimpulan Bu, yang baik itu seperti apa sih? Ya, di kesimpulan ya. Baik, ya ini di bagian yang terakhir ya, sekira untuk kesimpulan itu
teman-teman kembali lagi bahwa ketika menyusun kesimpulan itu harus konsisten. Pertama dengan rumusan masalah. Jangan dilupakan rumusan masalahnya apa, kesimpulannya apa, nanti beda. Gitu ya. Jadi jangan sampai melupakan bab 1. Kemudian di bab 2 juga jangan dilupakan kita tuh pakai basic teori apa. Itu kan pakai Grindel tiba-tiba nggak ada satupun jawab kesimpulan tentang konteks dan konten, ya kan lucu gitu kan, padahal bab 2-nya pakai itu. Terus bab 3 apalagi? Di fokus kajian kita sudah jelas bahwa di situ yang kita turunkan itu kan dari konteks dan konten, maka kesimpulannya ya harus terkait dengan itu dulu. Gitu ya. Di situ ada sebetulnya kayak apa sih konten kebijakannya, kayak apa sih konteks kebijakannya kan disimpulkan gitu ya di kesimpulan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesimpulan itu selain menjawab rumusan masalah, kesimpulannya kan menjawab rumusan masalah, harus menjawab rumusan masalah. Ketika ditanya mengapa terjadi kegagalan, ya kesimpulan itu harus menjawab. Penyebab kegagalan implementasi itu adalah karena bla 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 bla. Jadi pembaca itu dari kesimpulan itu sudah bisa tahu, oh ini loh penyebab kegagalannya. Oh coba saya mau cek yang lebih detail, baru dia lihat dalamnya. Tapi dari kesimpulan itu sudah bisa menjawab rumusan masalah, gitu ya. Jadi menjawab rumusan masalah. Nah kemudian kesimpulan itu juga intisari, gitu. Jadi intisarinya. Maka kalau di kuantitatif, saya tidak menyarankan untuk angka-angka itu muncul di kuantitatif. Gitu ya. Jadi angka-angka itu sudahlah di hasil penelitian. Pembaca nggak akan paham 0,50 itu artinya apa, nggak akan paham. Maka yang harus dipahamkan di kesimpulan itu adalah pemaknaan dari 0,50 itu apa sebenarnya gitu. Apakah tinggi, rendah, sedang, kemudian yang menyebabkan tinggi, rendah, sedang itu apa, itu dimunculkan, itu akan komprehensif gitu ya kesimpulannya gitu. Itu mungkin Mbak Safira. Oke, teman-teman tadi dijawab bahwa kesimpulan benar kata Ibu, saya juga pernah melihat tips cara membuat kesimpulan seperti apa. Kesimpulan yang baik dan benar adalah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Jadi nantinya pembaca atau yang membaca hasil karya kita bisa lihat loh, oh rumusan masalahnya ini, oh di kesimpulan udah menjawab. Nanti baru untuk detail lebih lanjutnya baru mereka lihat ke pembahasan atau ke apa bab-bab yang lain kayak gitu. Oke nih Bu, ini pertanyaan terakhir banget, benar-benar terakhir. Gini, file apa saja yang diperlukan dilampirkan di penelitian kuantitatif asosiatif gitu.